Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Fans. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with Pada asana. Tangan jari. Selamat pagi anak-anak. Seperti yang Ibu infoin kemarin di grup, jadi kita sekarang akan mempelajari tentang karya ilmiah. Kalian bisa membukanya di halaman 41. Jadi, karya ilmiah ini sering digunakan oleh siswa, mahasiswa, ataupun peneliti. Nah, karya ilmiah ini digunakan untuk meneliti sesuatu, meneliti apa yang mereka butuhkan. Di kalangan mahasiswa ini, karya ilmiah ini seperti skripsi. Skripsi adalah salah satu jenis karya ilmiah. Kalian, tolong dong jelasin apa itu skripsi. Dari tadi Bu lihat tidur aja terus. Kursi buka dulu sana. Iya, Bu. Nggak bakal lama ya? Iya, Bu. Oke anak-anak, kita lanjut saja materinya. Kayaknya si Gali kurang tidur lagi deh. Soalnya sering banget aku lihat dia kayak gitu. Jadi anak-anak, Kadang deh. skripsi itu adalah alat sekali kaitannya dengan mahasiswa semester akhir. Gali, Hah? kamu kok dari kemarin aku perhatiin terus, kamu ngantuk aja terus di kelas. Nggak di kelas, nggak di kantin, ngantuk aja terus. Nggak tahu nih ya. Aku kan udah tidur tuh. Tapi tetap aja aku nih ngerasa ngantuk banget. Kamu kecapean nggak? Atau ada hal lain yang bikin kamu nggak bisa tidur? Kayaknya sih nggak ada ya. Aku juga akhir-akhir ini aku juga nggak tahu kenapa aku nih susah banget tidur. Padahal ya, aku udah coba cari cara buat biar bisa tidur nyenyak gitu. Kenapa itu? Nggak tahu. Coba kalian baca artikel ini. Katanya susah tidur tuh termasuk gejala insomnia loh. Hah? Insomnia? Apa sih? Insomnia? Oh iya sih. Aku cuma kurang tidur kali. Ini denger ya. Nah, insomnia itu gangguan tidur yang bikin seseorang tuh sulit tidur atau nggak cukup tidur. Meskipun dia punya waktu yang cukup untuk istirahat. Gejalanya sih bisa macam-macam, kayak susah mulai tidur, kebangun di tengah malam, atau bangun terlalu pagi dan nggak bisa tidur lagi. Kok mirip ya sama gejala yang aku alami? Tapi aku nggak yakin nih kalau aku nih insomnia. Coba deh kamu pikir-pikir lagi. Sebelum tidur, kamu sering main HP pasti ya? Kadang ya aku nih main HP, main game, sama nonton film. Tahu-tahu udah jam pagi. Itu kebablasan aku tuh. Itu mah bukan kadang-kadang lagi, itu penyebabnya bro, karena radiasi dari HP itu bikin tidak bisa tidur. Tuh, dengerin. Apalagi makan sama minum kopi tengah malam, itu mah bisa bikin susah tidur lagi. Ah, seriusan? Tuh gimana dok? Gimana sekarang? Guys, ini aku nemu tahu artikel yang bilang ternyata insomnia itu bukan sekedar karena kurang tidur tahu. Di sini dibilang kalau insomnia itu juga bisa disebabkan karena stres, pola tidur yang nggak teratur, sama kebiasaan buruk sebelum tidur. Kalau udah kronis juga bisa berdampak ke kesehatan mental juga sih. Seriusan? Aku kira kalau itu cuma kecapean biasa. Tenang, kita bakal bantu kamu kok. Nih lihat, aku nemu beberapa cara supaya kamu bisa tidur nyenyak. Tapi kalau insomnia kamu udah berlanjut, kamu tuh bisa konsultasi ke dokter. Ya nggak sih? Iya. Iya. Jadi mereka menyuruhku melakukan beberapa hal ini sebelum tidur. 1. Mematikan lampu sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP menjauh dari diri. Dan yang ketiga, bikin suasana kamar menjadi lebih nyaman.
bagian struktur bagian awal tuh ada 1 judul, 2 nama penulis dan afiliasi, 3 abstrak, dan 4 kata kunci. Oke, bagus. Oke anak-anak, karena materinya sudah habis, jadi besok kita akan ulangan kalian. Kita perlu membawa buku cukup, pelajari bahan saja, oke? Karena waktu ibu juga sudah habis dan juga sudah terbatas, oke? Pada sana. Parama Sandi. Makasih anak-anak. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Wih, gimana kelihatan segar nih. Iya dong. Gimana semalam? Nyenyak tidurnya? Lumayan. Aku baru tahu dulu kalau mati namanya tidur tuh bikin tidur enak. Sama kalau baca buku tuh disuruh ngantuk. Yes, berarti eksperimen kita berhasil dong. Iya. Yes. Tapi ingat ya, tetap jaga pola tidur biar nggak kamu lagi. Oke, iya. Terima kasih ya, Keng. Sama. Nah, jadi teman-teman, insomnia itu bukan hal yang sepele. Kalau kita terus-terusan kurang tidur, itu bisa berdampak ke kesehatan dan aktivitas kita sehari-hari. Pastikan kita memiliki pola tidur yang cukup, hindari kafein, dan matikan diri sebelum tidur. Juga jangan lupa buatlah suasana tidur yang lebih nyaman. Dan jika sudah memiliki insomnia yang sudah parah, jangan ragu untuk konsultasi dokter dan Aku sudah coba dan benar-benar ngaruh. Jadi, yuk jaga pola tidur kita supaya kita tetap sehat dan produktif.